Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita bersama belajar doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu doa sebelum kegiatan belajar dimulai. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, termasuk salah satunya belajar, pasti kita awali dengan doa. Sebelum doa pun kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Lafal ta'awudz yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita ulangi. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Anak-anakku, setiap doa kita harus paham artinya. Arti dari doa ini adalah aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Kita lanjutkan doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita tutup dengan kalimat amin. Kita ulangi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Baik anak-anakku, kita ulangi dari awal. Dari membaca ta'awudz, basmalah, kemudian doa minta keridhaan, dilanjutkan dengan doa minta ilmu dan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba
rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, itu doa sebelum belajar. Kita lanjutkan doa yang kedua, yaitu doa sesudah belajar. Doa sudah belajar nanti ada 3 bacaan. Yang pertama adalah surah Al-Asr, surah ke-103 dalam Al-Quran. Perhatikan dahulu. Kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan dulu. Ayat pertama. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terdiri dari 3 ayat. Nah, sekarang cara membaca wal asri. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kita membacanya langsung 2 ayat tambah 3 ayat awal, yaitu sampai ila. Kita berhenti di ila. Kemudian kita lanjutkan ayat 3, kita mulai dari illa lagi. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mari kita artikan surat ini. Demi masa atau waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Doa sudah belajar yang kedua, yaitu kafaratul majlis, penutup majlis. Mari kita biasakan dalam setiap mengakhiri pembelajaran. Setelah membaca surah Al-Asr, kita tambah dengan membaca doa penutup majlis atau kafaratul majlis. Ya, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanakallahumma wa bihamdika, atau subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita ulangi bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Doa yang ketiga yaitu mohon petunjuk kebenaran. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ingat, jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik permintaan kita juga, permohonan kita juga terbalik. Kita ulangi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah yang benar atau yang hak itu sebagai kebenaran, dan karuniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil atau salah itu sebagai kebatilan atau kesalahan, dan karuniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Baik anak-anakku, ini doa sebelum dan sesudah belajar. Langkah baiknya kalian belajar dulu doa ini, kalian biasakan ketika sebelum belajar, sebelum mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita di SD Negeri 1 Keranggan melalui daring atau melalui media yang lain. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui doa-doa tersebut, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah doa pembuka sebelum mulai pelajaran atau sebelum mulai belajar, yaitu dimulai dengan membaca raditu billahi robba dan seterusnya. Dilanjutkan dengan membaca Rabbi zidni ilma. Mari kita ulangi. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian sekarang doa penutup selesai pelajaran. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Asr. Yang kedua yaitu membaca doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Dan yang ketiga
membaca doa mohon petunjuk kebenaran. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Kesimpulannya anak-anak, yang pertama, apa itu doa? Doa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ad-du'a yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja da'a yada'u du'aan, yang artinya memanggil, memohon, atau meminta. Sedangkan menurut istilah, yaitu memohon kepada Allah secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoi, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Kesimpulan yang kedua, yaitu kenapa kita harus berdoa, yaitu tujuan berdoa. Tujuan berdoa yang pertama adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dalam setiap menuntut ilmu. Yang kedua, agar Allah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita yang bermanfaat. Yang ketiga, agar Allah mengkaruniakan pemahaman yang baik untuk kita semua. Kemudian yang keempat, menjadikan manusia atau menjadikan anak, menjadikan kita sebagai anak atau manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Kelima, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kita menjadi yang anak pandai, menjadi orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan apapun. Yang terpenting adalah kita juga pandai dalam bersyukur ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, cara bersyukur salah satunya adalah kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, antara hak dan batil. Kalau kebenaran kita ikuti, kalau kebatilan, kemaksiatan, maka kewajiban kita adalah untuk menjauhinya. Anak-anakku, cukup sekian. Silahkan diterapkan dalam setiap kalian menjelang belajar dan setelah selesai belajar ketika di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang paling mengetahui segala kebenaran.
Udin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.